Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan melanjutkan video sebelumnya dengan bab 5 dengan materi jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi peraturan daerah yang akan dibacakan oleh teman saya. A. Jangkauan. Perlu disediakannya fasilitas jalur khusus dalam dibentuknya peraturan daerah Kota Bengkulu tentang penyelenggaraan jalur khusus kendaraan tertentu untuk menunjang kenyamanan dan keamanan bagi pengguna kendaraan sepeda dan skuter listrik. Dengan adanya pembuatan jalur khusus sepeda dan skuter listrik ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk meningkatkan kegiatan transportasi ramah lingkungan serta mendukung keselamatan dalam berkendara bagi pengguna sepeda dan skuter listrik. B. Arah pengaturan. Arah pengaturan peraturan daerah penyelenggaraan jalur khusus kendaraan tertentu, yaitu 1. Teridentifikasinya kebutuhan masyarakat terhadap pengguna sepeda dan skuter listrik. 2. Kriteria penerapan jalur sepeda dan skuter listrik. 3. Karakter penggunaan sepeda dan skuter listrik. 4. Indikator yang mempengaruhi penerapan jalur sepeda dan skuter listrik. 5. Persiapan terhadap peluang jalur sepeda di Kota Bengkulu. C. Ketentuan umum. Ketentuan umum merupakan salah satu ketentuan yang berisi 1. Batasan pengertian atau indikasi. 2. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan daerah. 3. Hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan. Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kota Bengkulu. Pemerintah daerah adalah pemerintah Kota Bengkulu. Wali kota adalah wali kota Bengkulu. Dinas adalah dinas perhubungan Kota Bengkulu. 5. Kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan, informatika, komunikasi Kota Bengkulu. 6. Manajemen dan rekayasa jalur khusus adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. 7. Keamanan jalur khusus adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum dan atau rasa takut dalam berlalu lintas. 8. Keselamatan jalur khusus adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas di jalur tersebut yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan atau lingkungan. 9. Ketertiban jalur khusus adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. 10. Kelancaran jalur khusus adalah suatu keadaan berlalu lintas dan pengguna kendaraan khusus yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan. 11. Jalur khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan milik negara, badan usaha milik negara, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat dan atau instansi pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah selain penyelenggara jalan. 12. Perencanaan pengaturan jalur khusus adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan atau usaha sampai dengan jalan di sekitar suatu kegiatan dan atau usaha yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan atau usaha tersebut. D. Materi yang akan diatur. Pokok-pokok materi muatan yang urgen diatur dalam rancangan perda tentang penyelenggaraan jalur khusus kendaraan tertentu. Secara garis besarnya mengatur mengenai pembangunan dan perbuatan jalur keadaan lain yang menggunakan tenaga listrik atau kendaraan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam. Dalam Raperda diatur ketentuan administrasi dan sanksi. Semangat pengaturan dalam Raperda Aquo semata-mata untuk menumbuhkan rasa keamanan wisatawan lokal maupun luar agar tetap merasa aman dalam mengendarai sepeda ataupun di Kota Bengkulu. Dengan demikian adanya penguatan baik administrasi maupun sanksi yang dimaksud agar pemerintah mengetahui pola pembuatan dalam penyelenggara jalur khusus tersebut dan mekanisme dalam perancangannya. Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam perda yang akan dibentuk sebagai alat untuk menggiring orang mematuhi norma yang memuat larangan dalam penyelenggara jalur khusus tersebut. Pada prinsipnya, peraturan perundang-undang tidak mempunyai arti mencantumkan aturan kewajiban-kewajiban atau larangan bagi pemerintah maupun masyarakat.
Apabila penegak hukum tidak dapat memaksa kepada warga agar mentaati ketentuan itu, dalam hal ini apabila seseorang warga melanggar kewajiban atau melanggar aturan harus diberikan sanksi. Jenis sanksi administratif sebagai sarana penegakan raperda, aqua antara lain sanksi paksaan pemerintahan, benstur duang atau paksaan nyata. Paksaan pemerintahan hakikatnya merupakan suatu bentuk real eksekutif, terutama dalam kasus pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran yang berlangsung cepat sulit dipantau atau incidental of forturente norma vertedigen. Misalnya, sanksi dalam rangka pengamanan jalan sehingga kendaraan umum seperti motor masuk dalam jalan kendaraan tertentu. Sanksi pemerintah penutup atau penyegelan toko, kantor, sekolah, dan lain sebagainya. Bentuk sanksi denda administratif atau administratif boot yang diajukan kepada perbuatan guna mengakhiri pelanggaran dan sifatnya reparatory atau memulihkan kepada keadaan semula. Dalam bagian ini berisi ketentuan-ketentuan yang pokok terkait dengan penyelenggaraan jalan. Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi bab-bab sebagai berikut. Yang pertama, klarifikasi jalan di daerah. Bab ini berisi ketentuan mengenai klarifikasi jalan di daerah yang meliputi pengaturan mengenai klarifikasi jalan menurut yang pertama sistem jalan, yang kedua fungsi jalan, yang ketiga status jalan, yang keempat kelas jalan, dan yang kelima kondisi jalan. 2. Penyelenggaraan jalan kota. Bab ini berisi ketentuan mengenai penyelenggaraan jalan daerah yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Ketentuan pokok yang diatur dalam bab ini antara lain bahwa pemerintah daerah berwenang dalam menyelenggarakan jalan kabupaten. Wewenang sebagaimana dimaksud meliputi A. Pengaturan, B. Pembinaan, C. Pembangunan, D. Pengawasan. Kewenangan pemerintah daerah tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perhubungan dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman. Selanjutnya rincian sebagian kewenangan antar perangkat daerah ditetapkan oleh wali kota. 3. Bagian-bagian jalan dan pemanfaatannya. Bab ini berisi ketentuan mengenai pengaturan. 1. Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 2. Pemanfaatan bagian-bagian jalan selain untuk peruntukan lalu lintas dan angkutan jalan, bagian-bagian jalan dapat dimanfaatkan bagi penggunaan bangunan utilitas, penanaman pohon, dan prasarana transportasi lainnya. 3. Izin rekomendasi dan dispensasi yang dirinci pengaturannya. Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan. 4. Larangan. Bab ini berisi ketentuan mengenai pengaturan larangan dalam penggunaan kendaraan lain seperti mobil motor, karena jalan ini hanya khusus untuk sepeda dan skuter listrik. 5. Leger jalan. Bab ini berisi ketentuan mengenai leger jalan. Penyelesaian jalan kabupaten wajib mengadakan leger jalan kabupaten yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi. 6. Pengadaan tanah. Bab ini berisi ketentuan mengenai pengaturan mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan jalan. 7. Peran serta masyarakat. Bab ini berisi ketentuan mengenai peraturan, bentuk dan mekanisme keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. 8. Pengelolaan jalan daerah wisata. Bab ini berisi ketentuan mengenai peraturan yang meliputi A. Kriteria jalan, wewenang pemerintah daerah dan pemerintahan kota, hak dan kewajiban pemerintahan kota. D. Perencanaan dan pembinaan jalan daerah wisata. E. Pembangunan jalan daerah wisata. F. Pengawasan jalan daerah wisata. 9. Ketentuan penyidikan. Dalam bab ini dimuat hal-hal atau ketentuan yang berhubungan dengan ketentuan penyidikan. Pejabat yang berwenang melakukan penyidikan dan kewenangan. 10. Ketentuan sanksi. Dalam peraturan daerah ini bisa dimuat ketentuan sanksi berupa sanksi administratif yang dituangkan dalam bab sanksi administratif dan sanksi pidana yang dituangkan dalam bab ketentuan pidana. Sanksi menjadi instrumen penegakan terhadap pelanggaran
ketentuan yang ada dalam peraturan daerah. Oleh karena dalam peraturan daerah ini terdapat bab ketentuan pidana, maka sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dilengkapi bab ketentuan penyidikan. 11. Ketentuan peralihan. Bab ini dimaksudkan adalah untuk menghindari kekosongan pengaturan, maka klausul tentang peralihan diperlukan dan merupakan ketentuan tradisional. 12. Ketentuan penutup. Ketentuan penutup merupakan bagian terakhir batang tubuh peraturan daerah yang biasanya berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan daerah dapat melalui cara-cara sebagai berikut. 1. Penetapan mulai berlakunya peraturan daerah pada satu tanggal tertentu. Saat mulai berlakunya peraturan daerah tidak harus sama untuk seluruhnya. 2. Selengkapnya bunyi ketentuan penutup dalam rancangan peraturan daerah lazimnya adalah sebagai berikut. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bengkulu. Nah, begitulah hasil pembahasan bab 5 kami mengenai jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi peraturan daerah. Demikianlah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.